kalau dalam esensinya Islam itu damai, kita bisa damai dengan semuanya gitu ya. Ya, ya, Memahami lebih luas dengan kesadaran ini. Gitu, ya, ya. kira-kira. Oke, makasih Kang. Oke, Mbak Liza. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi oke, balik lagi bahwa dengan kita melepaskan waktu itu, nah sekarang kan judulnya tadi apa? Oh iya, silakan lesin lagi. Sorry, Jadi, salah pencet, oh, oke. Maaf. Iya Ini ya, nggak apa-apa. Kirain mau tanya lagi. Ya. So kalau gitu, ya. Jadi ada kalanya kalau begitu kita perlu melepaskan waktu dunia, ya. Jadi ada kalanya, gitu ya. Bukan lepas sepenuhnya karena kita balik lagi bahwa kita itu memang ada di konsep itu kita jalanin, ya. Dan ini berhubungan dengan konsep orang lain. Jadi kita secara kepatuhan karena kita ada di sini di dunia ini, ya kita mengikutinya, ya. Nah, ada kalanya kita perlu lepas gitu maksud saya ya. Ada kalanya kita perlu lepas ya, apalagi keterlepasan ini sudah menjadi kesadaran yang setiap momen ya, bukan setiap waktu, setiap momen ya. Kesadaran ini apalagi kalau bisa setiap momen ya. Bukan setiap waktu loh ya, setiap momen ya. Itu lebih bisa terlepaskan lagi. Ya, tapi kita belajar dulu deh ya. Kalau di agama ada yang 5 waktu itu untuk waktu jeda sebenarnya, melepaskan segala urusannya dan kita terhubung dan merasakan keberadaan diri kita, nafas kita, ya menyadari bahwa kita adalah ciptaan dan ada yang kalau kita ciptaan berarti ada yang menciptakan. Menyadari itu kita lepaskan sehingga keberadaan present momennya pada saat ini ya ketika berdoa dan lain semacamnya gitu ya itu sangat present moment ya merasakan keberadaannya. Begitu juga meditasi, begitu juga berdoa dengan cara yang lain gitu kan itu lepaskan itu ya. Jadi waktunya untuk jeda namanya ya. Oke. Nah di sini Anda akhirnya memahami di sini ya. Di sini ada yang namanya keberadaan. Keberadaan itu ketika lepas dari waktu dan kita merasakan keberadaan diri kita pada saat ini. Ada nafas kita, merasakan nafas kita, menyadari ada yang menghidupkan diri kita. Bahwa saya ketika melangkah, ketika saya berpikir, ketika saya melakukan itu tuh ada izinnya, merasakan keberadaan. Ya. Kalau buat yang baru-baru latihan, rasakan keberadaan diri kita, tubuh kita seperti apa, merasakan keberadaan di depan kita ada meja, ada keberadaan rasa, penciuman dan lain sebagainya, ya, keberadaan empati dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau keadaan itu terikat dengan waktu yang disepakati di sini di dunia ini. Keadaan itu tuh keadaan gundah gulana, keadaan stres, keadaan nanti gimana dan lain sebagainya, kekhawatiran, ketakutan, kebahagiaan yang tapi bersyarat. Keadaan itu kan ada sebuah kebahagiaan yang tapi masih tipu-tipu gitu ya. Kalau syaratnya begini, misalnya saya bahagia kalau sudah mendapatkan ini dan itu. Itu kan waktu ya, waktu yang ada konsep di sini. Kalau ada waktu nanti gitu ya, nanti itu kan kesepakatan waktu pada saat ini. Ya. Jadi bukan waktu yang sebenarnya. Padahal kalau kita lepas dari situ bahwa bahagia itu bisa saat ini tanpa syarat, tanpa perlu ada waktu untuk nanti ke sana. Gitu ya. Jadi di sini setiap momen akhirnya saya ajak di sini untuk berkesadaran untuk menyadari akan keberadaan dan keadaan. Anda ada di mana? Anda ada di keberadaan atau Anda lagi di keadaan? Ya. Kalau dalam keadaan Anda akan diliputi atau dipermainkan oleh pikiran dan perasaan. Ya, atau emosi. Tapi kalau keberadaan, Anda bisa lepas dari itu semuanya. Ya, dan bisa menikmati kedamaian yang sebenarnya. Ya, jadi
keberadaan dan keadaan. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan? Sudah makin jelas atau nggak tahu? Silakan. Ya, silakan Mbak Trina. Malam Kang Gani. Suaranya belum. Udah? Malam. Dengar ya, Kang? Tes, Ada, Mbak. Mbak Trina, coba. Kang Gani. Udah ada, Mbak. Kok nggak ada suaranya ya? Ada. Sebentar, apa sayanya? Kang Coba Budi Cici ngomong. Halo, Halo. Kang. Tes. Cici. Cici Iya, juga. Kang. Tes. Nggak ada juga. Oh, saya nggak Ada. kedengaran ya? Ini ada. Aku dengar. Sebentar. Kenapanya? Ada, Kang. Tes. Kang Suaranya Dani. kedengaran. Ada, tapi sayanya nggak kedengaran suaranya. Tes. Kang Dani. Tes. Aku dengar semua nih, Mbak. Ada ya, Mbak? Ada. Masalahnya Kang Dani ini yang nggak dengar. Kita Oh, Kabelnya kayaknya. beli besok. Nah, saya cabut dulu deh. Ya, silakan. Nah, udah. Ada. Oh, Ya. jadi berisik. Kang, Ya. dari kecil selalu ada dogma, jangan diperbudak waktu. Waktu Oke. yang harus mengajarkan, gimana sih? Belum mengendalikan waktu. Ya, jangan diperbudak waktu. Waktu adalah uang. Iya. Itu gimana ya sampai sekarang ya itu maksudnya? Iya. Gimana? Ya itu salah satunya kan ya. Waktu adalah uang gitu kan ya. Sehingga Anda mengejar makanya yang saya bilang tadi di jalanan sana gitu kan yang sikut-sikutan sama orang itu karena punya konsep itu kan. Sehingga keberadaan dirinya sebagai manusia, sebagai perannya dia sebagai manusia di dunia ini hilang. Jadi kalau secara vulgar mereka ya lagi pura-pura jadi manusia sebetulnya. Ya. Tapi perilaku-perilakunya sudah tidak ada empati dan lain sebagainya ya. Jadi apalagi kalau menuju keberadaan Tuhan itu sendiri gitu ya. Dia bisa merasakan nggak sih gitu kan ya. Apalagi itu gitu kan. Karena dia fokusnya di kemana. Saya pernah bilang kan bahwa hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Sekarang kalau fokusnya itu adalah waktu yang mengikat yang tadi, apa yang terjadi? Ya, Anda diperbudak dengan waktu yang disepakati yang tadi. Ya, bahwa pikiran kita dan perasaan kita ya akan sangat dipengaruhi oleh waktu itu yang disepakati itu. Misal kayak tadi misalnya Mbak Trina tadi ya. Ketika misalnya contoh nyatanya tadi kayak Mbak Liza ya. Mbak Liza ketika disuruh tepat waktu dan lain sebagainya kan emosinya terpengaruh tuh ya. Emosi terpengaruh gitu kan. Lain sebagainya sangat menekan dan saya yakin saya pernah ngalaminnya, teman-teman juga pernah ngalaminnya kan gitu ya gitu kan. Nah akhirnya mengikat itu kan. Padahal kan kita bisa bebas aja gitu kan sebetulnya. Ya, taruhlah misalnya, ya saya santai banget misalnya kalau di sini ada Mbak Retno sih, ada nggak ya? Misalnya kayak saya pernah mau satu pesawat waktu itu. Saya tuh benar-benar berangkat sebenarnya berangkatnya pas lah itu kan. Tapi entah kenapa ya di jalanan itu ada sebuah kondisi yang memungkinkan saya jadi telat tanda kutip ya telat dan sampai ketinggalan pesawat. Saya nyantai aja tuh nggak khawatir, ya udah gitu. Dan sampai bandara di sana
saya ketinggalan pesawat, ya saya senyum-senyum aja gitu ya. Ya udah gitu kan. Terus saya apa yang bisa saya lakukan, saya tanya gitu kan. Oke, tanya ke ini apa, kalau Garuda tuh ada di depan kan ada deket ya, kalau mau menanyakan informasi, tanyakan informasi, saya bilang saya udah check-in tapi saya ketinggalan pesawat, gimana? Ya dilalanya saya dibantu banget dan saya naik di penerbangan selanjutnya ya 1 jam selanjutnya ada yang kosong gitu ya. Yang kedua waktu itu saya diundang ke Malaysia tapi lewat Batam dulu gitu ya. Jadi di Batam terus naik kapal laut gitu ya. Nah waktu itu tiba-tiba saya itu salah gate salah gate boardingnya di jam sekian gitu kan, kok belum berangkat gitu kan, belum ada pemanggilan sampai saya akhirnya ke toilet dulu dan ada panggilan nama saya tapi saya ada di gate yang lain gitu kan, jadi agak jauh. Saya akhirnya lari, saya datengin gitu kan, saya yang namanya Dani, saya bilang gitu kan. Terus dia pakai handy talkie ngasih tahu ke yang yang bagian yang di pintu pesawatnya, ternyata Garuda Baratanya sudah lepas dan saya nggak bisa naik. Ya, terus gimana, saya bilang saya ada undangan ke sana gitu kan. Maaf Pak, nggak bisa katanya gitu kan. Saya bilang ya gitu, oke gitu kan. Saya nggak nutup banyak, oke, ya sudah gitu kan. Terus gimana? Ya Bapak kalau mau silahkan ke customer service-nya waktu itu pakai Lion kan ya. Ya sudah. Citylink, pakai Citylink. Ke Citylink, terus saya ke sana ternyata masih nggak bisa juga. Ya. Tapi ternyata pas saya sebenarnya ini terjadi ketika saya menuju ke customer service-nya, saya di sini tiba-tiba muncul. Jangan-jangan saya bilang paspor saya nggak kebawa, nggak termasukin, nggak dimasukin sama istri saya gitu kan. Jangan-jangan sehingga saya akhirnya bisa salah gate lah gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu kan. Terus kontak-kontakan sama orang waktu itu di kementerian, salah satu kementerian itu juga kok nggak ketemu gitu ya, nggak bisa dikontak gitu kan. Kontaknya itu pas pada mau naik pesawat gitu kan, di mana saya bilang udah naik pesawat lah gitu kan, saya kaget. Ternyata benar ya, paspor saya nggak dimasukin sama istri saya, lupa gitu ya. Nah, artinya apa? Jadi kalau saya pun berangkat sampai ke Batam ya, dan ternyata mereka ya nggak bisa ke Malaysia karena mereka pun tidak bisa nunggu, karena bisa langsung ya acara di Malaysia dan saya bisa terlantar di sana gitu ya. Nah, tepat waktu di sini kan tepat waktu semuanya ya, baik buat saya. Nah, ini yang perlu disadari lebih luas lagi gitu ya. Sehingga Anda akhirnya tidak terpancing, tidak menjadi bergejolak emosi Anda dan lain sebagainya gara-gara telat waktu atau tidak tepat waktu dengan kesepakatan yang di dunia ini. Maksud saya itu gitu ya. Tapi bahwa kita untuk berusaha tepat waktu dengan kesepakatan di sini itu sesuatu yang diperlukan ya. Hanya saya melebarkan kesadaran yang lebih luas ya, jangan sampai mengikat atau mengharuskan tepat waktu yang dimaksud adalah tepat waktu yang disepakati itu. Gitu kira-kira ya. Ya. Oke, terima kasih Martina. Ada yang lain? Kang Dani. Ya. Kang Dani. Dengar nggak? Kang Dani dengar? Ya, udah. Oke, pikir nggak dengar lagi. Jadi emang benar ya Kang Dani ya. Iya. Kalau memang paling penting itu adalah sadar ya.
sadar itu paling nomor satu sekali. Kalau kita udah sadar, terus kita langsung bisa jadi di present moment. Kalau pas kita di present moment, segalanya itu gimana ya, susah ngomong ya, indah, dan segalanya itu sesuai dengan apa namanya, selesainya juga dengan bagus gitu loh. Cuma kita problem, saya sih berharap terus untuk bisa terus belajar untuk tetap bisa di present moment itu. Kemudian kalau seandainya paling penting kita kasih apa, tanda petik, bahwa memang semuanya itu emang sudah diatur, emang ya memang seperti itu gitu. Kenapa kita nggak nikmatin aja prosesnya gitu kan ya Kang Dani? Benar nggak Kang Dani? Iya, Kang iya Dani betul. telat atau gimana, kenapa nggak nikmatin aja itu? Pasti itu ada sesuatu gitu. Jadi kenapa kita selalu worry, khawatir, dan segala-galanya ya? Ya, jadi akhirnya terpengaruh hidup kita itu oleh keadaan kan. Ya, Jadi kita jadi victim keadaan. Iya, aduh jangan Gitu. deh ya. Kita harus jadi apa, bukan jadi victim ya. Kadang-kadang Iya. saya juga pikir belakangan ini sih saya sudah mulai apa namanya tuh nggak terlalu membuat schedule dan lain-lain. Siap, tapi memang tidak bisa sama sekali sih juga nggak bagus ya Kang Dani ya. Tetap Iya. Tetap kita perlu punya goals, kita perlu punya target, kita perlu punya jadwal tetap. ya. Ya. Tapi Cuma maksudnya gini, ketika itu tidak terjadi, ya, nah kita easy going aja, maksud saya gitu. benar, semua itu sebenarnya enak gitu loh sebenarnya, semua nikmat sebenarnya. Kenapa kok kita seperti kadang-kadang sedih ya melihat orang yang terlalu apa namanya tuh dibawa dengan pikiran-pikiran masa lalu, kekhawatiran akan datang. Ya emang itu paling penting itu kita di situ sih ya. Kalau kita udah segitu benar-benar kita free ya, free dari semuanya itu. Iya, free, benar. Ya, jadi termasuk dengan keinginan. Kalau kita balik lagi ya, bahas keinginan. Nah, kalau kita sudah lepas dari keinginan, ya, keinginan yang mengharuskan maksud saya gitu ya. Jadi harus dapat keinginannya itu misalnya. Kalau nggak dapat, Anda bubar jalan emosinya dan lain sebagainya gitu ya. Anda tidak damai dan tidak bahagia. Anda belum merdeka ya. Ya, jadi inginnya itu juga balik lagi ya dibahas, biar saya bahas, biar ngingetin bahwa inginnya itu ingin siapa? Inginnya ego Anda sepenuhnya atau ingin sang diri sejati mau mengalami sesuatu ya lewat ego. Misalnya kemarin kan pernah bahas juga Mbak Liza ya, mau minum kopi atau menikmati ini menikmati itu sadari dengan kesadaran yang lebih tinggi di situ bahwa kita sedang menikmati ya. Tapi kalau tidak ada, it's okay gitu. Ya benar. Ya, jadi nggak terikat. Ya. Ya. Oke. Thank you. Oke, silahkan. Siapa? Ada Mbak kan? ini ya? Ya. Apa? Kalau ini kan biasanya tuh ada timeline-nya, misalkan kalau dari kecil masuk sekolah tuh umur segini, nanti setelah itu kuliah umur segini, setelah itu cari kerja umur segini, terus nikah umur segini, kan gitu ada patokannya gitu kan. Terus punya anak umur segini, kalau nggak punya anak tanyain misalkan. Ada lagi pensiun umur segini kan gitu ya. Baru menikmati hidup kan di situ ya kadang. Iya. Itu sama juga kan ya? Sama, nikmat hidup kan bisa saat ini ya. Dengan keberadaan diri kita, menerima diri kita sepenuh hati gitu kan. Kan banyak yang bahagia itu menerima diri kita ketika diri kita itu misalnya punya sesuatu, punya sesuai dengan harapan keadaan menurut kita, kan gitu ya. Bukan keberadaan saat ini gitu ya. Kan Anda bisa bahagia keberadaan saat ini pun gitu ya. Tapi ketika Anda ada patokan,
Nah, berarti bahagia dengan syarat ya. Jadi bukan bahagia tanpa syarat lagi. Di situ. Semuanya pembelajaran kok, nikmatin aja ya. Jadi ingat-ingat rumusnya ya, HJHN. Hadapi, jalani, hayati dan nikmati. Ya, hadapi, jalani, hayati dan nikmati. Gitu. Ya, jadi semua momen-momennya itu tuh hadapi ya. Ini adalah memang bagian dan jatah saya pada saat ini ya begini, ya hadapi dan jalani gitu ya. Dan hayati. Terus nikmati gitu. Ya, coba kalau kita akhirnya coba kalau nggak gini, coba andaikan begini, andaikan begitu, kan akhirnya kita tuh ada di sebuah keadaan masa lalu lagi dan atau masa depan, bukan pada saat ini, masih mengandai-andai, ya, tidak merasakan keberadaan sepenuhnya, ya, HJHN. Ya, jadi hadapi, jalani, hayati dan nikmati, ya, gitu, ya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Kak Rini ya ini, ya. Kan ini saya juga pernah beberapa kali ngalamin hal-hal yang seolah-olah terhalang kegiatan-kegiatannya, tapi kita marah-marah, ngomel-ngomel, tapi kemudian pas dipaksain dijalanin, jadinya jadi runyem. Ya. Perenungan saya jadinya memang perlu kesadaran tinggi bahwa saya perlu menghabiskan ego bahwa ada Tuhan yang Maha Esa yang mengatur kebaikan. Ya, jadi setepat-tepatnya waktu adalah tepat waktunya menurut Tuhan. Ya, bukan menurut ego kita, ya. Gitu. Jadi ini yang perlu disadari, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Berarti kalau lihat video tadi, Kang, itu yang ketabrak itu udah tepat waktu juga ya? Ya itu karena terbelenggu sama waktu, ya fokusnya ke waktu yang angka itu kan. Maksudnya di sisi lain tuh udah tepat waktu setelah dapat pencerahan itu situ. Maksudnya Ya, sudah waktunya gitu. Gambaran di film, nggak tahu kenyataannya. Bisa aja kan langsung koit kan. Kan itu kan hidup lagi kan di film kartun ya. Bisa aja kan gara-gara Anda terbelenggu sama waktu ya. Jadi nggak aware karena terbelenggu waktu, nggak aware dengan keadaan sekitar kan. Mestinya dia bisa lihat itu bus. Iya, betul. Jadi menderita lah ya. Jadi dia ada dimensi kesempitan. Kan saya bilang bahwa di dunia itu cuma dua dimensi kelapangan dan dimensi kesempitan. Anda ada di mana nih? Mainnya lagi di mana nih? Ya. Nah, orang yang terikat dan terbelenggu itu banyaknya di dimensi kesempitan. Ya, jadi dunia yang dia rasakan, skenario hidupnya juga dan lain sebagainya itu ada di situ, ya. Tapi sebaliknya, kalau dimensi kelapangan, dia aware, keadaan apapun dia jalannya kayak roller coaster yang saya bilang ya, mau naik, turun, mau bergelombang, dia enjoy, gitu kan. Merasakan keberadaannya, present moment, menikmati, menghadapinya, menjalaninya, ya, menghayatinya, gitu ya, dan nikmati kan. Tapi kalau di pikirannya tentang kematian, nanti gimana kalau saya mati dan lain sebagainya, itu kan berkaitan dengan waktu juga yang disepakati oleh dunia ini. Jadinya banyak ketakutan. Ya, jadinya banyak ketakutan. Ya, tidak menikmati. Jadi bahwa hidup itu tidak datar-datar aja gitu kan. Yang disebut lapang itu seolah-olah tidak punya masalah, bukan. Ya. Tapi dengan masalah-masalah itu, dia malah melihatnya adalah sebuah pembelajaran. Yeah. Bukan masalah. Oh, ini pembelajaran nih. Itu sudah pada tahap level kesadarannya sudah lebih luas. Melihat masalah itu sebuah pembelajaran. Malah mungkin masalah itu sudah dicoret dari kosakatanya, ya.
Cuma dipakai buat komunikasi ke orang lain aja karena ada kesempatan kosakata aja di situ ya. Tapi dia menyadari bahwa masalah itu adalah pembelajaran ya di situ. Jadi dia akan terus dimensi ke lapangan gimana pun kejadiannya gitu kira-kira. Ada tambahan Mbak Lisa? Iya. Kang boleh sharing Kang? Oh iya. Kan Ya, Mbak Lisa udah? Saya baru aja pengalaman tentang waktu nih. Silakan, Pak Lari-lari Budiman. dari Ya, kereta gimana? hanya ngejar. Kalau saya gini Kang, kalau Oke. saya persepsi saya tentang waktu tuh hilang setelah ada jawaban mengenai who am I. Bahwa saya adalah diri sejati sebagai ruh yang sejati itu hilang semuanya. Jadi saya menggunakan waktu itu pada saat saya misalnya, makanya saya sering bilang, saya melakukan let's say meditasi terkoneksi pada saat bangun tidur. Itu saya tahu bahwa saya akan berperan sebagai manusia, ruh yang saat di dalam tubuh itu harus menggunakan ego, kan Kang Dani bilang ya, harus menggunakan ego. Disitulah saya harus mengendalikan ego saya, disitulah saya sadar bahwa saya harus menggunakan waktu, karena waktu itu pengalaman saya pada saat saya menjadi manusia. Tapi begitu yang saya latihan kemarin tuh setiap jam saya jeda waktu. Nah pada saat jeda waktu itu saya nggak ingat waktu Kang. Bahwa saya tuh escape dari dimensi waktu. Karena saya melepaskan semua ego saya. Tapi begitu saya masuk lagi ke dalam ego, bahwa saya sebagai manusia harus menggunakan jaket-jaket berkehidupan, menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Nah itu saya gunakan waktu. Tapi juga saya soalnya ada tahapannya. Saya juga seperti Kang Dani bilang gitu, tadi kan umur yang 60 tuh udah mulai gitu. Nah itu saya segitulah umurnya gitu kan. Dan itu betul kejadian. Tapi setelah saya menjawab pertanyaan who am I, itu hilang sekali, hilang semua dimensi waktu saya. Sehingga saya tuh orang melihatnya malah, kamu tuh awet muda ya, umurnya berapa sih? Gitu. Karena saya nggak pernah mikirin lagi, saya nggak akan pernah, cuma saya sebagai manusia gitu. Tapi saya sebagai diri sejati, saya nggak akan terus ada bagian dari alam semesta gitu. Jadi itu yang membuat saya emang jalannya tuh panjang. Semua saya lakukan untuk jadi awet muda misalnya gitu ya. Dengan ya Kang Dani lihat videonya, dengan ke klinik sana, klinik sini gitu. Tapi pada akhirnya loh kok cuma begitu aja ya. Ternyata tuh waktu itu tuh pemahaman saya itu mentahkan semua yang saya lakukan semua gitu. Itu gimana Kang? Jadi saya menggunakan waktu pada saat saya menggunakan ego. Itu Kang. Iya, jadi masih ngakalin waktu. Ya, masih fokus ke waktu yang disepakati tadi kan, gitu. Gini aja, misalnya kita langsung praktek aja misalnya, atau salah satu deh, ada nggak yang usianya 50 deh gitu, yang mungkin sakit-sakit lututnya gitu, ada nggak ya?